Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hard Target 2. Film ini menceritakan tentang seorang petarung ganas yang mengasingkan diri di daerah terpencil di Thailand dan beliau kini dijebak menjadi mangsa dalam sebuah permainan berburu manusia yang brutal oleh seorang miliarder misterius yang menawarkan bayaran besar. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang sedang diburu oleh beberapa orang yang berusaha menjunuh mereka. Walaupun dua orang pria itu sempat melakukan perlawanan dan berusaha keras untuk kabur, sangat disayangkan salah satu dari mereka mati di tangan para pemburu tersebut. Beberapa waktu kemudian, terlihat seorang pria sekaligus petarung profesional yang bernama Wes Beller. Ia sedang berada di sebuah acara tarung yang begitu meriah. Rupanya kali ini Wes harus melawan rekan satu timnya yang bernama Johnny Sterland untuk memperebutkan sebuah penghargaan dan membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Namun tanpa disangka, tendangan yang mengenai Johnny membuat dia tidak sadarkan diri cukup lama sehingga para petugas pun sontak langsung membawa Johnny dan melarikannya ke rumah sakit. Oh my God, he's still down. He's still doing this. Tidak lama setelah Johnny dibawa ke rumah sakit, terlihat Wes begitu terpukul sebab dia takut kehilangan sahabat dekatnya itu. Beberapa bulan kemudian, ternyata ketakutan Wes menjadi kenyataan karena setelah dilarikan ke rumah sakit, Johnny harus menghembuskan nafas terakhirnya. Sebab tendangan yang didaratkan Wes terlalu kencang. Beat the shit out of each other in the gym on a daily basis. Best friends can do this to each other. Maka dari itu, Wes pun sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Dia pun langsung menjalani kehidupannya di negara lain dan berprofesi sebagai petarung jalanan. Karena kehebatannya dalam bertarung, Wes kerap kali diundang ke acara besar yang diadakan para Crazy Rich untuk melawan para jagoan mereka. Hingga setelah beberapa hari kemudian, Wes yang baru selesai bertarung dan menjadi juara, dia dihampiri oleh seorang saudagar kaya yang bernama Jonah Aldrich bersama tangan kanannya yaitu Madden. Ternyata maksud Aldrich menghampiri Wes hanya untuk mengajaknya masuk ke dalam sebuah acara pertarungan yang dia adakan. Walau di situ Aldrich mengatakan kalau hadiahnya adalah $500.000, Wes yang tidak tertarik sedikit pun tidak mau memenuhi permintaan Aldrich. Aldrich yang tidak kehabisan akal, sebelum pergi dia menyuruh Madden untuk memberikan kartu namanya. Hari demi hari Wes terus dihantui bayangan sahabatnya itu yaitu Johnny.
Johnny pada saat itu berniat untuk membeli rumah di pinggiran pantai dan rumah tersebut terbuka bebas dan dikhususkan untuk Wes jika sewaktu-waktu Wes berkunjung ke rumahnya tersebut. Tanpa diduga, demi memenuhi permintaan terakhir Johnny, Wes pun lalu menghampiri Aldrich. Setelah Wes sudah bertemu dengan Aldrich, Wes mengatakan kalau dia akan ikut dalam acara tersebut dengan satu permintaan. Jika Wes menang, Aldrich harus membayarnya senilai $1 juta. I want 1 million. Kesepakatan pun disetujui dan kini Wes diantar menggunakan sebuah helikopter untuk pergi ke lokasi yang terletak di tengah hutan besar Myanmar. Setibanya di lokasi, Aldrich menemui seorang jenderal di sana dan setelah itu dia memperkenalkan Wes pada beberapa orang penjunuh bayaran hebat. Di antaranya ada Esparto si Matador, lalu The Zimling Texas, yaitu Jacob Zimling, dan putranya Tobias Zimling, serta seorang wanita tangguh yaitu Sofia. Dan yang terakhir adalah seorang pria muda yang bernama Marshall. Beberapa saat kemudian, Wes yang heran pun bertanya di manakah ring pertarungan dan lawannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Aldrich pun menjawab kalau ring pertarungan adalah area seluruh hutan yang berada di hadapan Wes saat ini. Dan Aldrich juga mengatakan kalau lawan Wes adalah para penjunuh bayaran yang baru saja berkenalan dengannya. Disitulah Wes sadar kalau dia akan dijadikan objek buruan oleh mereka semua. Maka dari itu Aldrich memberikan $1 juta dalam bentuk berlian ruby sebagai hadiah jika Wes berhasil selamat sampai ke perbatasan. Where's the opponent? What exactly is going on here? Where's the ring? The ring, well, you're standing in it. 100 square miles of jungle. $1 million worth of rubies. Walaupun Wes sempat menolak dan ingin kembali pulang, tapi di sini Aldrich bersama yang lain tetap bersikeras memaksa Wes untuk ikut dalam permainan. Hingga tidak lama kemudian terlihat dua orang pria di bawah dan tanpa diduga setelah mereka dilepaskan kedua pria itu ditembak mati tepat di hadapan Wes. Bye-bye. Liciknya para pembunuh bayaran itu diberi senjata canggih masing-masing, sedangkan Wes hanya diberi sebuah botol minuman kosong saja. Karena waktu Star sudah dimulai, terpaksa Wes pun berlari sekencang mungkin agar bisa terbebas dari mereka semua. Tidak lama setelah kepergian Wes, Aldrich merampas semua ponsel dan perangkat elektronik yang dimiliki dan dibawa oleh para pembunuh bayaran itu. Semua yang dilakukan Aldrich ini agar situasi semakin seru dan tidak ada orang yang bisa melaporkan tindakan mereka pada kantor pusat atau pada pihak berwenang. Kemudian para pembunuh bayaran itu disuruh Aldrich untuk menyusuri hutan demi menemukan keberadaan Wes. Hingga tidak lama dari itu, saat Wes akan mengambil air di sungai, dia melihat mayat seseorang yang tergeletak dibiarkan begitu saja. Dan tanpa diduga tiba-tiba salah satu orang penjunuh bayaran yang bernama Maduka menyerang Wes. Beruntung ketika Aldrich bersama yang lain tiba di sana dan mengecek jasad Maduka, Wes berhasil kabur terlebih dulu tanpa mereka sadari. Diam-diam Marshall merekam kegiatan mereka. Pencarian pun kembali dilanjutkan, di mana Aldrich yang sudah mengetahui lokasi dari Wes menyuruh yang lain untuk bersiap-siap. Sedangkan Wes yang hanya menggunakan jam tangan pemberian dari Johnny, dia sangat kesulitan mencari jalan pintas menuju ke perbatasan. It's Christmas! Setelah berusaha untuk kabur, Wes tidak sengaja bertemu dengan segerombolan gajah yang sedang berada di pinggiran sungai.
Di situ juga Wes dihampiri oleh seorang penduduk lokal yang bernama Tia. Tia yang mengetahui Wes sedang diburu oleh kelompok Aldrich, Tia pun sontak mengajak Wes ke suatu tempat. Dari percakapan mereka diketahui kalau Tia juga sedang mencari kakaknya yang tempo lalu diburu oleh kelompok Aldrich. Then he disappeared. That's how we got involved in all of this. Everything looks the same to me. Namun sayangnya keberadaan mereka berdua diketahui oleh Aldrich dan kelompoknya yang langsung berpencar menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Setibanya Wes dan Tia di suatu tempat dan sebentar lagi sampai ke perbatasan, tiba-tiba terlihat beberapa penjunu bayaran itu muncul dan menyerang Wes. Oleh karena itu, Wes yang takut Tia terluka, dia pun segera menyuruh Tia untuk bersembunyi. Dengan menggunakan motor yang berhasil Wes rebut, dia mengalihkan Sofia untuk menjauh dari lokasi tersebut. Sementara itu di sisi lain sangat disayangkan keberadaan Tia diketahui oleh Jacob dan juga Tobias. Melihat sang ayah akan memperkosa Tia, Tobias yang tidak tega langsung meninggalkan sang ayah. Namun tidak disangka ternyata Tia berhasil menjunuh Jacob, ketika Tobias mengira kalau ayahnya sedang memperkosanya. Beberapa saat kemudian, Wes yang kembali ke sana pun segera membawa Tia untuk pergi. Tidak lama dari itu, Aldrich bersama kelompoknya yang baru tiba memarahi Tobias dan meyakinkannya untuk menjadi seorang penjunuh bayaran profesional demi bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Melihat luka yang dimiliki oleh Wes, Tia pun mengajak Wes untuk beristirahat sejenak dan mengobati lukanya di kediaman Tia. Disitulah Tia lalu mengatakan kalau dahulu sebelum kemunculan Aldrich dan kelompoknya, penduduk setempat hidup bahagia tanpa harus memikirkan bagaimana esok mereka mencari makan. Namun, setelah Aldrich dan kelompoknya masuk ke wilayah mereka, jenderal di sana yang terus diberi suap oleh Aldrich mengizinkan kelompok Aldrich bertindak seenaknya dan membuat para penduduk di sana dijadikan budak dan sebagian dipindahkan ke wilayah lain. Agar bisa mengembalikan situasi seperti sebelumnya, Tia membutuhkan uang untuk diberikan pada sang jenderal yang dapat mengusir dan menghabisi kelompok Aldrich. Ketika mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, Wes menyadari kalau area yang mereka injak saat ini dipenuhi ranjau darat. Tidak lama kemudian, muncul Aldrich bersama para penjunuh bayaran yang tersisa berniat untuk memburu mereka. Agar Tia tidak terlibat dengan hal ini, Wes pun menyuruh Tia untuk pergi, dan setelah itu dia menyerang kelompok Aldrich. Karena kebodohan dan kecerobohan Tobias, dia pun harus mati mengenaskan terkena ranjau darat. Ketika dirasa sudah tidak ada jalan lain lagi dan langit pun sudah mulai gelap, Tia pun mengajak Wes untuk bersembunyi di suatu tempat. Rupanya Tia membawa Wes memasuki sebuah gua tempat para warga setempat yang dulunya adalah tempat untuk menunaikan ibadah. Tidak disangka, di gua itu Tia bertemu dengan kakaknya yang bernama Win yang merupakan salah seorang yang diburu oleh para anak buah Aldrich di awal film tadi. Tracks lead down here. What's wrong? Lost the tracks. Why do you care so much about that watch? Keesokan harinya Wes yang baru terbangun dari tidurnya itu menyadari kalau ruby yang dia bawa ternyata dicuri oleh Tia dan juga Win yang telah pergi meninggalkannya. Tanpa Wes sadari, ternyata mereka berdua berhasil ditangkap oleh Aldrich. Where's Wes Baylor? I killed him. For
the rubies. He was asleep. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Wes yang kini sedang menyusuri area sekitar, dia melihat keberadaan Tia dan juga Win yang tidak jauh dari hadapannya. Wes yang tahu kalau Marshall diam-diam merekam kejadian tersebut, dia pun langsung melumpuhkan Marshall saat itu juga dan merebut kamera yang dia bawa. Please don't kill me. Sebelum Tia dan juga Win dieksekusi, sembari menodongkan senjata ke kepala Marshall, Wes muncul dan menyuruh Aldrich untuk membebaskan Tia dan juga Win. Aldrich yang tidak punya jalan lain pun langsung mengembalikan Ruby yang sebelumnya dia ambil sekaligus membebaskan mereka berdua. Pada kesempatan itulah Wes menyuruh Tia dan juga Win untuk pergi terlebih dulu karena dia akan menghadapi kelompok Aldrich. Namun ketika Tia dan Win akan pergi, ternyata Sofia dari tadi sudah menunggu Tia dan Win. Oleh karena itu, sebelum Sofia melakukan penyerangan, Tia mendorong Win dan menyuruhnya untuk pergi ke tepian sungai. Sementara dirinya akan terlebih dulu bertarung melawan Sofia. Di saat yang bersamaan setelah melakukan pertarungan singkat, West yang terpojok pun terjun ke dalam sungai. Dengan menggunakan batang kayu, Tia dan Win menghampiri West dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Disitulah Tia meminta maaf dan mengembalikan Ruby yang sebelumnya dia curi pada West. Lalu West yang teringat kamera yang dia dapatkan dan demi menguak aktivitas busuk yang dilakukan Aldrich, West pun mengambil kartu memori tersebut dan membuang kamera Marshall. Kamera yang dibuang oleh West itu ternyata berhasil ditemukan oleh Aldrich. Dan kemudian Aldrich yang mengetahui kalau memori di kamera itu hilang dan Marshall telah melanggar peraturan. Aldrich pun seketika langsung menjunuh Marshall saat itu juga. Kemudian setelah mengecek lokasi dari keberadaan West, Aldrich menyuruh Madden untuk mengerahkan pasukan tambahan demi bisa menjunuh West beserta Win dan juga Tia. Beberapa waktu kemudian ketika West, Tia dan juga Win sampai di daratan, mereka menyadari kalau Aldrich dan kelompoknya berhasil menemukan mereka karena terdapat pelacak GPS di salah satu ruby yang mereka bawa. Oleh karena itu, demi menyelamatkan Tia dan Win dan para warga, West pun memberikan semua batu ruby pada Tia untuk diserahkan pada jenderal. Sementara dia akan membawa pelacak GPS itu agar keberadaan Tia dan Win tidak diketahui oleh kelompok Aldrich. Setelah mereka berdua pergi, West diam-diam membocorkan drum tangki bahan bakar dan bergegas kabur melarikan diri. Melihat hal itu, Aldrich pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk memburu West. Melihat hal itu, Aldrich pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk memburu West. Di saat yang bersamaan juga, keberadaan Tia dan juga Win diketahui oleh Esparto yang seketika langsung menyerang Win. Melihat kakaknya terus dihajar oleh Esparto, Tia pun ikut membantu kakaknya itu hingga saat Esparto akan menjunuh Tia. Win yang tidak mau adiknya mati pun langsung menancapkan tombak hingga menembus tubuh Esparto. Kembali ke West. West yang sebentar lagi akan sampai ke perbatasan dan Aldrich pun terus-menerus menyerangnya. Untungnya West berhasil tiba di daratan dan melumpuhkan beberapa anak buah Aldrich di sana. Hingga saat West naik dan bersembunyi di jembatan, Aldrich muncul dan menembak salah satu warga di hadapannya. This was meant for you!
Ketika Aldrich akan menembak seorang anak kecil, Wes yang tidak mau hal itu terjadi pun terpaksa muncul dan menghampiri Aldrich. Aldrich! And if I don't? Disitulah tanpa diduga Aldrich mengerahkan beberapa orang anak buahnya yang langsung menghajar West walaupun dirinya hanya seorang diri. Not you, not yet. Wes pun dapat mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya Wes pun harus melawan Medan yang dari tadi menunggu pertarungan tersebut. Tanpa basa-basi Wes langsung menghajar Aldrich dan pertarungan di antara mereka berdua pun tidak terhindarkan lagi. Ketika Wes akan menghabisi Aldrich, tiba-tiba sang jenderal bersama para pasukannya pun datang. Disitulah Aldrich langsung meminta sang jenderal untuk segera menjunuh Wes. Untungnya sebelum hal itu terjadi Tia muncul dan memberikan Ruby sesuai perjanjian pada jenderal itu. Setelah situasi sudah mulai tenang, Tia memberikan sisa Ruby milik Wes karena sebenarnya Tia hanya memberi jenderal tersebut sebagian Ruby milik Wes. Beberapa waktu kemudian terlihat Wes sedang membaca surat dari istri Johnny yang sangat bahagia karena Wes berhasil memenuhi keinginan terakhir Johnny untuk membelikannya rumah di pinggiran pantai. Atas kejadian sebelumnya, kini Wes dan Tia membuka sasana latihan bela diri di wilayah tersebut. Kemudian film pun berakhir.